Edwin Channel. Aku terbangun dalam keadaan rumah yang begitu hening. Tak ada suara ibu ataupun Mas Herman. Padahal tadi pagi dia bilang tak ingin pergi bekerja. Aku merenggangkan persendian yang terasa sangat pegal setelah seharian tidur. Aku mengelilingi ruang tamu dan dapur untuk mencari Mas Herman. Mas, Bu, hening. Tak ada jawaban. Padahal entah sudah berapa kali aku memanggil mereka dengan suara sedikit tinggi. Aku duduk melamun di ruang tamu sembari berpikir kemana kira-kira mereka berdua. Tak ada televisi ataupun radio di rumah ini karena sinyal ponsel maupun televisi tak pernah tertangkap di kampung ini. Mungkin karena desa ini berada di pelosok. Jadi aku tak pernah memiliki hiburan apapun selama 2 bulan ini. Satu-satunya kemungkinan hanya di rumah ibu. Tapi tidak mungkin jika mereka tak mendengar teriakanku sejak tadi. Secara rumah kami sangat dekat. Keterlaluan sekali. Kenapa mereka meninggalkan aku sendirian di rumah? Sedangkan semalam aku baru saja mengalami kejadian di luar nalar. Kesalku. Tak ingin menerka-nerka. Aku memilih menyusul mereka ke rumah ibu. Ada rasa trauma saat aku membuka pintu. Ringkasan-ringkasan kejadian semalam kembali terlintas. Membuatku bergidik ngeri. Aku menyisir seluruh halaman rumah. Takutnya Mas Herman ada di sana. Tapi ternyata tak ada siapapun. Tok tok tok. Bu, walaupun aku menantu satu-satunya, tapi aku tak pernah sembarangan masuk ke rumah ibu. Bahkan aku terbilang sangat jarang masuk ke rumah ini untuk ukuran seorang menantu. Ibu lebih banyak menghabiskan hari-harinya di ladang atau di sawah. Berangkat pagi pulang sore. Begitulah setiap harinya. Rumah ibu selalu terkunci di siang hari dan terbuka di malam hari. Sedangkan malam hari aku tak pernah dibiarkan keluar rumah karena pamali. Aku hanya sesekali masuk ke rumah ini apabila ibu yang memanggil itu pun masuk dari pintu belakang dan tak pernah melangkah lebih jauh. Hanya sebatas dapur yang kupijak. Karena tak ada jawaban, aku kembali mengetuk pintu sembari meningkatkan nada panggilanku. Bu, aku menekan gagang pintu, tapi seperti dugaanku, terkunci. Sepertinya mereka tak ada di rumah. Mungkin pergi ke ladang memetik sayuran. Aku memilih kembali ke rumah daripada teriak-teriak di depan rumah ibu. Tunggu. Baru beberapa langkah aku menjauh dari rumah itu. Kepalaku kembali menoleh. Sendal mereka berada di depan pintu. Itu artinya mereka ada di dalam rumah. Aku kembali mengetuk pintu dan memanggil mereka berdua. Bahkan saat ini lebih kencang dari sebelumnya. Tapi lagi-lagi tak ada jawaban. Aku masih berpikir positif. Dengan mengira mereka berada di belakang sehingga tak mendengar teriakanku. Aku beralih ke pintu belakang rumah ibu. Bulu kuduku kembali meremang kala teringat hantu Suwarni yang semalaman meneror kami dengan cara menggebrak pintu belakang. Bu, ucapku sembari mendorong pintu. Tapi terkunci juga. Apa maksudnya? Sendal keduanya ada di depan tapi semua pintu terkunci. Aku berkacak pinggang sembari mengedarkan tatapanku ke segala arah. Lagi-lagi mereka membuat aku bingung. Tapi ada satu hal yang menarik perhatianku. Terdapat tetesan cairan berwarna hitam kemerahan di beberapa tangkai rumput liar di belakang rumahku. Sepertinya sudah lama karena sudah mengering. Tanpa ragu aku mendekatinya. Baunya anyir persis seperti ramuan yang ibu berikan tadi pagi. Tapi jika dilihat di tempat terang seperti ini, teksturnya seperti darah. Aku menyingkap baju yang menutupi perut untuk memastikan jika itu cairan yang sama. Benar. Sama. Kulihat pergelangan kaki kiri yang juga ibu olesi ramuan. Sama. Karena tetesan darah itu tak hanya berada di satu tempat. Aku tergerak untuk mengikuti kemana arah tetesan yang lainnya. Langkah demi langkah kuayun sampai akhirnya aku berhenti di depan gubuk yang selalu ibu sebut saung. Gubuk itu tak jauh dari rumah kami. Mungkin hanya sekitar 10 meter dari pintu belakang. Ukurannya juga tak terlalu besar. Hanya sekitar 3 meter dengan bangunan yang sudah sangat tua. Ibu bilang jika saung itu adalah tempat dia menyimpan stok kayu bakar. Tapi ibu selalu melarangku untuk mendekati saung ini. Dia bilang jika di sini kotor dan banyak hewan melata yang mungkin saja membahayakan kandunganku. Oleh karena itu, baru kali ini aku mendekati bangunan ini walaupun hampir setiap hari melihatnya. Tetesan darah itu berhenti di dekat tumpukan daun pisang yang sepertinya menutupi sesuatu. Aku menoleh ke segala arah sebelum membuka tumpukan daun pisang itu.
Jujur saja aku begitu penasaran, namun saat ini aku merasa seperti maling yang takut ketahuan masa. Dadaku bahkan berdetak 2 kali lebih kencang dari sebelumnya, setelah memastikan tak ada siapapun yang melihat. Satu persatu helai daun pisang kubuka. Bau anyir yang sangat hebat langsung menyeruak menusuk rongga hidung, membuatku semakin curiga. Ada benda apa di balik tumpukan daun pisang itu? Tanganku refleks menutup hidung menahan rasa mual yang bergejolak. Tak ingin melihatnya lebih lama, aku memilih untuk menutup daun pisang itu kembali. Seperti bangkai ayam. Tapi baru kali ini aku melihat ayam dengan warna seperti itu. Gumamku sembari berjalan menjauh. Seluruh bagian tubuh ayam itu berwarna hitam pekat. Ada beberapa bagian yang hilang seperti ceker dan perut. Siapa pelakunya? Apa mungkin Mas Herman dan Ibu? Lalu kenapa mereka menaruh bangkai ayam itu tepat di depan pintu gubuk? Kenapa tak langsung dikubur saja agar tak menimbulkan bau? Segala pertanyaan bermunculan dalam kepalaku, namun tak satu pun yang bisa aku pecahkan. Setahuku ayam dengan seluruh bagian tubuh berwarna hitam disebut ayam cemani. Dan ayam cemani biasa dikaitkan dengan hal-hal mistis. Enggak, aku mengusir pikiran buruk yang ada dalam otakku. Aku tahu betul bagaimana Mas Herman dan Ibu. Mereka hanya orang biasa seperti aku. Selama pindah ke kampung ini pun, aku tak pernah mendengar cerita-cerita buruk tentang mereka dari keluarga Ibu. Namun entah kenapa semakin lama berada di dekat gubuk itu, semakin penasaran pula aku dengan isi dalam gubuk itu. Walaupun aku tahu di dalamnya mungkin hanya ada kayu bakar atau perkakas kebun milik Ibu, tapi aku tetap ingin melihatnya. Kebetulan sepertinya gubuk ini tidak terkunci. Aku melangkahi bangkai ayam yang tergeletak di depan pintu. Entah mengapa aku merasa jika di dalam gubuk itu seperti ada tanda-tanda kehidupan. Mungkin hanya perasaanku saja. Kuintip terlebih dahulu dari celah lubang kecil yang seperti ada cahaya api, tapi tak begitu jelas. Kudorong perlahan pintu gubuk itu dengan tangan sedikit bergetar. Asih! Aku melonjak kaget sembari memegang dadaku yang terasa sesak. Ya ampun Mas, bikin kaget saja. Nadaku sedikit tinggi karena kesal. Kamu ngapain situ? Sini. Dia melambaikan tangannya padaku. Aku mencari kamu sama Ibu, jawabku sembari berjalan mendekat ke arahnya. Aku pergi membeli bakso Pak De Ali, karena semalam kamu bilang ngidam bakso. Dia mengangkat satu kantong kresek putih berisi 2 bungkus bakso. Wah, terima kasih Mas, aku langsung menyambar kantong plastik itu lalu berjalan ke rumah. Kenapa mencari Mas di saung? Tanya Mas Herman sembari berjalan. Entah kenapa aku merasa jika suara Mas Herman sedikit bergetar, seperti orang ketakutan. Aku jadi ragu untuk memberitahunya tentang bangkai ayam cemani yang kulihat. Kukira kamu atau Ibu ada di sana. Soalnya semua pintu rumah Ibu terkunci, tapi sendal kalian berdua ada di depan rumah. Jawabku sembari membuka pintu depan. Mas Herman menoleh pada 2 pasang sendal yang ada di depan rumah Ibu. Memangnya Ibu kemana Mas? Ibu pergi ke ladang. Mungkin dia menggunakan sendal yang lain. Jawab Mas Herman dengan cepat. Selama menyantap bakso, tak sedikit pun Mas Herman membahas kejadian semalam. Dia lebih memilih membahas tentang pekerjaannya. Dia bahkan tak menanyakan bagaimana keadaanku saat ini, padahal biasanya dia sangat kritis dengan kesehatanku. 2. Sebuah ledakan terdengar begitu kencang, bak ledakan petasan. Apa itu Mas? Tidak tahu deh. Seperti di saung Mas. Bukan. Mungkin anak-anak iseng. Wajahnya tak menyiratkan rasa penasaran sedikit pun. Lebih baik kita lihat untuk memastikan. Aku mulai beranjak. Tak usahlah deh. Lebih baik kita habiskan dulu bakso ini. Mas yakin itu bukan apa-apa? Jawabnya sembari menarik tanganku agar kembali duduk. Tunggu. Deh. Mas Herman tak pernah memanggilku dengan panggilan deh. Dia selalu menyebut namaku langsung. Ingatanku tiba-tiba kembali pada kejadian kemarin sore. Kala aku bertemu dengan sosok yang begitu menyerupai Mas Herman di rumah kosong itu, namun nyatanya itu bukan Mas Herman. Aku semakin yakin, jika yang sedang menarik tanganku saat ini bukanlah suamiku yang asli. Telapak tangan Mas Herman biasanya terasa kasar, karena pekerjaannya memang serabutan, namun saat ini terasa amat lembut dan dingin. Hatiku semakin deg-deg tak karuan. Aku bahkan belum berani menoleh ke arahnya lagi. Aku harus bagaimana? Aku harus kemana? Segala pertanyaan yang tak bisa ku jawab bermunculan dalam pikiran.
Ibu tidak ada. Sedangkan untuk meminta bantuan warga, rasanya tidak mungkin. Rumah ini jauh dari pemukiman dan aku juga tidak berani jika harus melewati rumah kosong itu sendirian, walaupun di siang bolong seperti ini. Duduk lagi deh, habiskan baksonya. Aku menahan rasa gemetar berharap makhluk yang sedang menyerupai Mas Harmon ini tak curiga. Iya Mas. Satu-satunya cara agar aku selamat hanya berpura-pura jika aku percaya bahwa sosok yang ada di depanku benar-benar suamiku. Aku kembali menyantap semangkuk bakso yang ada di hadapanku. Namun tak sekalipun aku berani menatap Mas Harmon. Aku juga tak benar-benar menyantap bakso itu. Aku hanya menyeruput kuahnya saja. Namun kuah bakso ini terasa asing di lidahku. Bukan. Ini bukan bakso Pak De Ali. Walaupun baru 2 bulan di kampung ini, tapi aku tahu betul bagaimana rasa bakso Pak De Ali. Mas Harmon makan dengan sangat lahap persis seperti orang tidak makan 1 minggu. Melihatnya makan saja membuat perutku begah. Aku memang bukan orang yang percaya adanya setan, karena mungkin aku hidup di lingkungan yang sudah mulai maju. Namun setelah kejadian semalam aku jadi yakin bahwa setan itu benar adanya. Dan makhluk di depanku adalah salah satunya. Kenapa hanya diaduk-aduk saja? Bukankah semalam kamu menginginkannya? Ucap Mas Harmon dengan mulut penuh. Ah, iya Mas. Pertanyaan Mas Harmon membuyarkan lamunanku. Kulihat bakso miliknya hanya tinggal beberapa suap saja, berbeda dengan milikku yang masih utuh. Karena tergiur melihat Mas Harmon, ku makan 1 bakso berukuran kecil milikku. Aneh, entah lidahku yang salah atau bagaimana. Tapi aku merasa jika bakso itu pahit, mienya juga terasa berlendir seperti basi. Ya Allah, makanan apa yang sebenarnya ada di hadapanku? Aku pernah mendengar jika ingin memastikan makanan yang kita makan tidak terkontaminasi campur tangan setan, maka cukup membaca basmalah dengan mata tertutup, kemudian buka kembali. Jika makanan itu masih seperti semula, maka tak ada campur tangan setan di atasnya. Namun jika sebaliknya, maka akan diperlihatkan bagaimana wujud asli makhluk yang ikut andil dalam proses makanan tersebut. Hal seperti itu seringkali ku dengar di televisi saat mereka sedang membuat konten tentang warung yang menggunakan jimat pelaris. Aku sudah sering mempraktekkan hal semacam itu saat sedang makan di luar. Namun tak pernah terjadi apapun pada makananku, walaupun banyak tanda-tanda jika warung makan yang kukunjungi memang menggunakan bantuan jin saat berdagang. Tapi aku akan mencobanya lagi saat ini. Aku pejamkan mata sembari mengucap basmalah, dengan pikiran yang husuk, kemudian ku buka kembali dengan perlahan. Deh! 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 Jantung ini berdetak kencang bak suara kaki kuda yang dipacu dengan kencang. Pasalnya bakso yang ada di hadapanku berubah menjadi potongan daging mentah dengan kuah hitam kental. Seluruh isi perut ini berlomba-lomba meminta dikeluarkan. Kala melihat Mas Harmon dengan lahapnya menghabiskan makanan di mangkoknya, tak kuasa menahan mual. Aku berlari menuju kamar mandi untuk mengeluarkan seluruh isi perutku di sana. Aku tak berani lagi keluar kamar mandi dan memilih berdiam diri di sini. Dadaku masih terasa sesak hingga saat ini. Aku mencoba menjawab setiap pertanyaan dalam pikiranku. Tapi nyatanya aku tak menemukan jawaban apapun. Suasana yang biasanya tenang dan damai kini berubah 100% setelah aku melanggar pantangan itu. Andai bisa kuulang, lebih baik aku menahan diri semalaman untuk tidak menyantap bakso Pak De Ali, daripada berujung rumit seperti ini. Tok tok tok. Deh, panggilan makhluk yang menyerupai Mas Harmon itu mengejutkanku. Iya Mas. Aku mencoba terdengar baik-baik saja dari dalam. Namun perlahan ku tekan tombol di gagang pintu agar pintu kamar mandi otomatis terkunci dari dalam. Tok tok tok. Lama sekali. Kamu sedang apa? Mas Harmon terdengar menaikkan nada bicaranya menjadi lebih keras. Aku sedang buang air Mas, jawabku dengan rasa takut. Lagi-lagi aku mencoba melindungi diriku dengan mendorong 1 ember besar berisi air untuk menghalangi pintu. Deh. Suaranya kembali melunak, entah apa maksudnya. Namun aku tak berani menjawab. Layani Mas Dek, ucapnya dengan nada manja. Apa? Mataku membulat mendengar perkataan Mas Harmon. Aku tidak bisa Mas, jawabku dengan terbata-bata. Bagaimana mungkin aku harus melayani makhluk halus? Mengapa? Jawabnya terdengar tak terima. Aku sedang tidak enak badan Mas. Brak-brak-brak. Cepat asih. Jangan banyak alasan. Aku ini suamimu. Teriaknya kesal.
Kini, ketukan itu sudah berganti menjadi gebrakan. Bahkan Mas Harman kini terus berteriak memintaku untuk keluar. Tapi aku hanya bungkam dengan sembari mencari cara untuk keluar dari kamar mandi ini. Walaupun aku tahu tak ada celah untukku keluar, sebuah ventilasi udara berukuran 2 jengkal lengan orang dewasa di atas kepalaku tak mungkin bisa mengeluarkanku, apalagi dengan perut besar seperti ini. Keluar Asih, atau ku dobrak pintu kamar mandi ini. Ancaman demi ancaman terus dilontarkannya. Enggak Mas, jawabku dengan suara bergetar. Suasana kamar mandi yang sempit dan pengap membuatku merasa semakin terancam. Kemana aku berlari jika Mas Harman benar-benar mendobrak pintu ini? Asih, pergi. Kamu bukan suamiku. Ku beranikan diri berterus terang. Terdengar hening, sebelum akhirnya aku mendengar teriakan yang menyeramkan. Argergi. Suara apa itu? Kakiku terasa lemas dengan detak jantung yang semakin kencang. Suara itu terdengar begitu kencang dan berat. Namun firasatku mengatakan jika itu bukan suara manusia. Apa makhluk itu sudah tak menyerupai Mas Harman lagi? Apa aku akan mati hari ini? Keringat dingin mulai membanjiri tubuhku yang bergetar ketakutan. Aku menjauh dari depan pintu lalu merapati dinding. Brak! Hanya satu hentakan saja, pintu kamar mandi ini jebol. Bahkan satu ember besar yang kujadikan tameng pelindungku hancur begitu saja. Aku terdiam tanpa suara menyaksikan apa yang ada di depan mataku saat ini. Sesosok makhluk tinggi besar dengan wajah menyerupai babi kini berada tepat di depanku dengan sorot mata geram. Astagfirullah. Badanku bergetar hebat dengan kaki yang sudah tidak sanggup lagi menopang berat badan. Dia berjalan mendekat hingga tangannya yang panjang mulai terulur menyentuh bahuku. Pergi. Tolong. Siapapun tolong saya. Air mataku sudah tak dapat dibendung lagi. Hanya teriakan meminta tolong yang bisa Yu lakukan saat ini. Walaupun sangat jarang warga yang melewati rumah ini karena berada di ujung desa. Ingin mundur dan menghindar pun aku tak bisa. Mengingat ukuran kamar mandi yang tak begitu luas. Jangan! Tolong, Mas Harman. Ibu! Kalian di mana? Hap! Dia berhasil menangkap tanganku yang lemah, lalu dia menarikku keluar dari kamar mandi. Sebelah tanganku gunakan untuk melindungi perut dari benturan benda-benda yang ada di dapur. Aku terus berontak sembari berteriak meminta tolong. Tangannya begitu besar, sehingga dengan mudah untuk menarikku hingga ke ruang tamu. Keringat sebesar biji-biji jagung mulai membasahi dahi dan punggung. Rasanya nyawa ini sudah berada di ujung tanduk. Entah kemana perginya Mas Harman dan ibu, sehingga mereka meninggalkanku sendiri di rumah ini. Kejadian semalam saja belum lepas dari ingatan, sekarang harus ditambah lagi berhadapan dengan sosok kepala babi ini. Segala doa terus kulafalkan, hingga sebuah panggilan terdengar jelas di telinga. Asih, bukan suara Mas Harman, tapi sepertinya aku kenal. Asih! Aku bisa bernafas lega kala kulihat sosok Pak De Ali sudah berada di ambang pintu. Astagfirullah. Dia terkejut melihat sosok berkepala babi yang sedang menari tanganku. Pak De, tolong Asih, pintaku dengan derai air mata yang sudah membasahi pipi. Pak De Ali kemudian merogoh saku celananya dan mengambil sebungkus dupa. Dia membakar dupa tersebut hingga mengeluarkan asap tipis dan aroma khas dupa yang dibakar. Makhluk berkepala babi itu langsung melepaskan pegangannya dan berlari ke arah Pak De Ali dengan beringas seperti kucing lapar yang melihat ikan goreng. Pak De Ali melempar jauh dupa tersebut keluar rumah. Makhluk berkepala babi tersebut tak segan-segan untuk berlari mengejar dupa hingga akhirnya sosok itu menghilang tersapu angin. Astagfirullah Asih. Pak De Ali menghampiriku yang terduduk lemas di lantai. Terima kasih sudah datang di waktu yang tepat, Pak De, ucapku lirih. Ayo bangun sih. Pak De datang ke sini karena ingin memastikan keadaan kamu. Karena kemarin sore kamu nekat pulang maghrib. Pak De Ali menuntunku untuk duduk di kursi. Kemana Harman dan Yudarmi? Tanyanya sembari menyisir setiap sudut rumah. Aku hanya menggeleng lemah sebagai jawaban. Pak De Ali berinisiatif untuk mengambilkanku segelas air putih yang langsung kuteguk sampai habis tak bersisa. Ceritakan pada Pak De apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mendengar pertanyaan itu, mengalirlah semua ceritaku dari mulai kedatangan makhluk itu yang masih menyerupai Mas Harman hingga akhirnya berubah menjadi manusia berkepala babi. Pak De Ali tentu terkejut mendengar potongan ceritaku itu. Namun setelah itu wajahnya kembali seperti tenang. Apa setelah pulang dari warung bakso kemarin sore?
Kamu bertemu dengan hantu rumah kosong itu? Tanyanya dengan wajah meminta jawaban. Lagi-lagi hanya anggukan yang kuberi sebagai jawaban. Pak De Ali mengembuskan nafas kasar. Aku yakin dia juga kecewa dengan perbuatanku. Tunggulah di sini, tenangkan dirimu. Pak De akan mencari Herman dan ibumu dulu. Dia beranjak keluar meninggalkanku sendiri. Tapi Pak De, aku berusaha menahan Pak De karena masih teringat sosok tadi. Tak apa, makhluk itu tak akan kembali, jawabnya. Pak De Ali menghampiri rumah ibu sembari menggedor pintu dan jendela. Setelah menyadari pintu terkunci, dia beralih ke pintu belakang. Namun lagi-lagi nihil. Aku mengintip dari jendela. Kulihat Pak De Ali menghampiri gubuk belakang dan masuk ke dalam sana. Tak berselang lama dia kembali keluar dengan raut wajah yang tak bisa kuartikan. Yang membuatku terkejut adalah Pak De Ali keluar dari gubuk itu diikuti oleh Mas Herman dan juga ibu. Kuamati dengan pasti jika kali ini yang kulihat adalah Mas Herman yang asli. Sebagai seorang istri aku bisa membedakan mana suamiku yang asli dan mana yang bukan. Melihat mereka mendekat ke arah rumah, aku kembali duduk di kursi seperti sebelumnya. Asih, kamu tidak apa-apa? Apa yang makhluk itu lakukan? Apa yang sakit katakan? Mas Herman langsung mencecar dengan berbagai pertanyaan. Namun aku memilih tak menjawab pertanyaan itu karena kesal padanya. Mas dari mana saja? Tanyaku tanpa menatap Mas Herman maupun ibu. Mas-mas dari ladang sih, nada bicaranya bahkan gugup. Mungkin karena itu bohong. Pak De Ali membuang muka seakan tak setuju dengan ucapan Mas Herman. Bisa-bisanya Mas Herman berbohong dalam keadaan seperti ini. Bahkan aku melihat jelas jika dia dan ibu keluar dari gubuk itu. Sih, Pak De pulang dulu. Pak De Ali pamit dengan wajah kesal. Sepertinya dia juga marah pada ibu dan Mas Herman. Bahkan dia tak berpamitan pada mereka. Iya Pak De. Terima kasih telah menolong Asih. Jujur saja aku tidak tahu bagaimana nasibku saat ini jika tak ada Pak De Ali. Terima kasih Li, ucap ibu yang masih berdiri di ambang pintu. Sama-sama Yu. Jangan tinggalkan Asih sendiri. Pasti dia masih trauma, jawab Pak De Ali. Ibu hanya mengangguk mengiyakan. Maafkan Mas sih. Mas tidak ada di saat kamu ketakutan. Kedengarannya Mas Herman memang sungguh-sungguh meminta maaf. Namun yang membuatku semakin kesal kenapa dia harus berbohong. Bahkan dari kamar mandi ke gubuk belakang tidak seberapa jauh. Seharusnya ibu dan Mas Herman mendengar teriakanku. Sudahlah Mas, Asih tidak mau membahas hal itu lagi. Aku memilih menghentikan obrolan lalu masuk ke dalam kamar. Perutku bahkan terasa kelam saat ini. Mungkin akibat syok setelah berhadapan dengan hal-hal mengerikan tadi. Toh ibu dan Mas Herman pasti sudah tahu semuanya dari Pak De Ali. Dan aku juga tak akan menemukan informasi apapun mengenai makhluk berkepala babi, begitu juga tentang semua kecurigaanku pada ibu dan Mas Herman. Sudah pasti mereka akan menutupinya dariku. Lebih baik ku temui Pak De Ali besok. Aku yakin dia mengetahui sesuatu. Secara dia adalah adik kandung ibu. Tak apa jika harus melewati rumah kosong itu lagi. Ibu bilang hantu Suwarni tak akan bisa mengganggu di siang hari. Bagaimanapun aku harus mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan dalam kepalaku ini. Karena hanya ibu dan Mas Herman yang kupercaya di desa ini. Sedangkan saat ini mereka mulai bermain rahasia denganku, maka aku patut waspada. Dan aku yakin jika darah dan bangkai ayam yang kutemukan di depan gubuk pasti ada hubungannya dengan Mas Herman dan ibu. Aku tak ingin menerka-nerka, sebaiknya aku selidiki sendiri. Pagi ini kuharap ibu dan Mas Herman segera pergi meninggalkan rumah. Entah itu bekerja atau ke ladang. Agar aku bisa pergi ke rumah Pak De Ali dengan leluasa. Mas, kenapa belum berangkat kerja? Sudah hampir siang loh. Pancingku sembari menunjuk jam dinding yang sudah menunjuk ke angka ke-8. Hari ini Mas libur. Takutnya kamu diganggu oleh makhluk halus lagi, jawabnya sembari tersenyum padaku. Oh begitu, aku sedikit kecewa. Itu artinya aku tidak bisa menemui Pak De Ali hari ini. Kutinggalkan Mas Herman yang sedang membenarkan keran air yang hancur karena ulah makhluk berkepala babi kemarin. Aku masih selalu bergidik ngeri jika membayangkan hari itu. Kuambil sapu lidi yang mulai memendek, lalu aku memulai aktivitas pagiku seperti biasa, yaitu menyapu halaman yang dipenuhi daun kering, lalu membakarnya di samping rumah. Suara riak angin menerpa dedaunan dipadukan dengan kicauan burung di udara, membuat suasana terasa sangat nyaman dan damai. Suasana yang sudah sangat jarang kutemukan di kota. Setidaknya aku bisa melupakan kejadian horor yang menimpaku akhir-akhir ini.
Dari kejauhan kulihat ibu datang tergopoh-gopoh dengan satu tentengan kresek berwarna hitam di tangannya. Mungkin dia pulang dari warung. Entahlah. Ibu dari mana? Ucapku basa-basi. Ibu dari warung, jawabnya cepat, kemudian dia langsung masuk ke dalam rumah dengan terburu-buru. Ibu tidak pergi ke ladang. Aku mengeraskan suara karena ibu sudah masuk ke dalam rumah. Tidak. Ibu tidak enak badan sih. Jawabnya dari dalam rumah. Aku menarik nafas kasar lalu melanjutkan pekerjaanku. Butuh waktu lebih dari 15 menit untuk menyelesaikan pekerjaan ini, karena halaman kami lumayan luas. Setelah semua daun kering terkumpul dan siap dibakar, aku mengeluarkan korek gas sebagai sumber api. Was! Sudah berkali-kali ku nyalakan benda persegi panjang itu, namun api selalu padam seperti tertiup angin kencang. Tak berputus asa, aku terus mencoba kembali namun lagi-lagi padam. Aku mengusap bulu kuduku yang terasa berdiri, seperti ada angin yang meniup. Aku menoleh ke belakang untuk memastikan apakah memang ada angin, namun aku dikagetkan dengan kehadiran seorang nenek-nenek yang tiba-tiba muncul di belakangku. Ya ampun nenek, sejak kapan berdiri di situ? Aku memegang dadaku yang sedikit sesak karena terkejut. Namun nenek-nenek itu tak menjawab. Dia hanya menatapku dengan tatapan marah. Aku sendiri tak mengerti kenapa dia marah padaku. Padahal kami tak pernah bertemu sebelumnya. Nek, apa nenek ada perlu dengan suami atau ibu mertua saya? Aku berusaha mencairkan suasana. Siapa tahu dia memang warga kampung ini yang ingin mencari ibu atau Mas Herman. Namun lagi-lagi dia tak menjawab. Bahkan mimik mukanya kentara sekali jika dia memang kesal padaku. Kutatap dia dari ujung kaki hingga ujung kepala. Aku takut jika dia penyandang ODGJ atau semacamnya. Namun jika dilihat dari pakaiannya yang bersih dan rapi sepertinya dia bukan penyandang ODGJ. Dia memakai kain kebaya khas zaman dulu dipadukan dengan kain jarik motif batik berwarna coklat. Rambut panjangnya yang sudah memutih diurai ke belakang, membuat aku sedikit gentar. Kutaksir umurnya sudah lebih dari 80 tahun. Berdirinya saja sudah bungkuk namun dia tak memakai tongkat. Kedua tangannya disimpan di belakang seperti orang yang sedang menggendong sesuatu. Bulu kuduku terasa semakin meremang kala mata kami saling menatap, seperti ada energi lebih dalam diri nenek-nenek ini yang membuatku terasa segan dan takut. Nek, sampeyan kudulungan ning kampung iki. Tatapannya kini beralih pada perutku. Bebaya, lanjutnya. Maksud nenek, saya harus pergi dari kampung ini. Memangnya kenapa nenek? Aku sedikit kaget dengan ucapannya yang terang-terangan mengusirku. Si jabang bayi wes tadi incaran midi. Dia terus berbicara dalam bahasa Jawa, namun dari kesimpulan yang kudapat, dia memberitahu jika bayiku dalam bahaya. Keputusan untuk masuk ke desa ini adalah keputusan yang salah, dan tidak akan mudah bagiku untuk keluar karena perbuatanku sendiri. Apa dia tahu jika aku telah melanggar pantangan keluar maghrib? Tanyaku dalam batin. Apa nenek tahu sesuatu? Dia tidak menjawab. Namun dari tatapannya aku paham jika dia memang mengetahui apa yang aku alami. Apa nenek bisa membantuku lepas dari Suwarni? Namun lagi-lagi nenek misterius itu tak menjawab. Dia malah berbalik kemudian masuk ke dalam perkebunan jagung yang sudah meninggi, bahkan lebih tinggi dariku. Aku mencoba mengejarnya dan masuk ke dalam perkebunan jagung. Tapi tanganku banyak tergores dahan jagung yang sedikit tajam, dan pada akhirnya aku kehilangan jejak nenek-nenek tersebut. Kenapa cepat sekali? Aku mengibas-ngibaskan dahan jagung berharap melihat jejak nenek itu. Setelah putus asa aku memilih kembali keluar dari perkebunan. Aku takut tersesat terlalu jauh, mengingat kebun jagung ini sangat luas. Siapa dia? Aneh sekali. Kuusap tangan dan kakiku yang terasa perih karena gesekan daun jagung. Benar saja puluhan goresan dengan berbagai bentuk sudah memenuhi tangan dan kaki. Gegasku masuk ke dalam kamar untuk mencari kertas dan pensil. Ada beberapa kata yang dia ucapkan tanpa ku tahu artinya karena menggunakan bahasa Jawa halus. Kutulis kalimat yang nenek-nenek itu ucapkan sebelum aku lupa. Akan kutanyakan artinya pada Pak De Ali besok pagi. Aku bisa saja menanyakan arti kalimat itu pada ibu maupun Mas Herman. Namun entah kenapa feelingku memilih Pak De Ali. Pagi berganti siang, siang berganti sore. Aku dan Mas Herman duduk di ruang tamu dengan kegiatan masing-masing. Loh, kok orang hamil menjahit? Aku tersentak kala tiba-tiba ibu datang saat aku sedang menjahit dasarku yang sobek. Sini biar ibu teruskan.
Ibu mengambil daster beserta jarum dari genggamanku, kemudian menyelesaikan jahitan. Memangnya kenapa, Bu? Tanyaku tanpa dosa. Pamali. Selalu itu yang menjadi jawaban ibu. Padahal aku ingin tahu lebih detail alasan dari larangan-larangan itu. Kamu juga, Man? Kenapa tidak memberitahu istrimu? Ucapnya pada Mas Herman yang sedang duduk tak jauh dari kami. Herman juga tidak tahu, Bu. Jawabnya dengan mata yang tetap fokus pada antena radio yang tak kunjung menemukan sinyal sejak tadi. Man, ini malam Jumat Kliwon. Sebaiknya kalian berdua menginap di rumah ibu. Malam ini sangat rentan. Tidak baik untuk Asih yang sedang dalam pengawasan Suwarni. Apalagi bulan purnama sedang naik. Kamu masih ingatkan, untuk keluar lepas dari incaran Suwarni, kita harus melewati malam Jumat Kliwon terlebih dahulu. Ucap ibu sembari fokus pada jahitannya. Iya, Asih ingat, Bu. Aku merasa malam ini akan kembali menjadi malam terberatku. Aku setuju saja jika malam ini harus menginap di rumah ibu dengan alasan malam Jumat Kliwon. Karena malam Jumat memang malam yang sakral bagi mereka. Bahkan semalam saja aku tidak bisa tidur karena hantu Suwarni masih meneror kami. Padahal Mas Herman sudah menyebarkan tumbukan bangle dan bawang putih di setiap juru kamar. Parahnya saat ini hantu Suwarni sudah berani memanggil namaku dan mengancam akan melenyapkan janin dalam kandunganku. Sebagai calon ibu aku tentu takut. Sepertinya perkataan Mbah Mar malam itu memang bukan hanya ancaman semata. Melainkan jika hantu Suwarni memang tidak akan melepaskan mangsanya begitu saja. Sekitar pukul 5 aku dan Mas Herman sudah berpindah ke rumah ibu. Selama menjadi menantunya memang baru kali ini aku menginap di sini. Karena semenjak datang ke sini aku langsung menempati rumah Mas Herman. Selama 2 bulan tinggal di kampung ini, baru beberapa kali aku menginjakan kaki di rumah ibu. Bukan tanpa alasan. Hanya saja setiap hari ibu pergi ke sawah atau ke ladang dari pagi hingga sore. Sedangkan aku tak memiliki cukup keberanian untuk masuk ke rumah mertua saat dia tak ada di rumah. Apalagi ibu selalu mengunci rumah ini rapat-rapat. Sedangkan di malam hari, aku tak diperbolehkan untuk keluar rumah meskipun itu hanya ke rumah ibu yang jaraknya tidak lebih dari 3 meter. Rumah ibu cukup luas, bahkan 2 kali lebih besar dari rumah Mas Herman. Terdapat 3 kamar tidur, ruang tamu, dapur, kamar mandi, dan 1 ruangan kecil di samping kamar mandi yang biasa dia gunakan untuk menyimpan hasil panen. Di luar rumah matahari mulai bersembunyi. Awan hitam mulai menampakkan dirinya pertanda hujan akan menunjukkan eksistensinya nanti malam. Sepertinya akan hujan, ucap ibu sembari menutup semua pintu dan gorden. Ibu menghembuskan nafas panjang seperti ada yang membuatnya begitu khawatir. Setelah azan maghrib, kalian berdua tetaplah di dalam kamar. Ibu akan memagari sudut kamar kalian seperti biasa. Nanti malam ibu akan tidur di depan kamar kalian. Kalau ada apa-apa panggil saja. Setelah berucap seperti itu, ibu kembali ke dapur. Apakah memang semenyeramkan itu malam Jumat Kliwon, Mas? Mas Herman yang sedang menutup jendela kamar langsung mendekat. Warga kampung Wanara percaya jika malam Jumat Kliwon adalah rajanya malam, di mana semua makhluk halus keluar dalam kekuatan penuh. Tak ada satupun warga kampung yang akan keluar malam ini walaupun itu adalah laki-laki. Mereka akan tetap di dalam rumah menjaga anak dan istri mereka hingga matahari terbit. Dan yang paling waspada seharusnya kita, karena kamu tawanan Suwarni. Hantu satu itu yang paling meresahkan di kampung ini. Maka dari itu, ibu sengaja menyuruh kita menginap di sini. Itu sebabnya dia terlihat sangat khawatir. Tanggung jawab ibu sangat besar malam ini. Tak ada raut kebohongan dalam manik Mas Herman. Ada sebongkah ketakutan besar dalam benakku tentang kengerian apa yang akan kualami nanti malam. Aku mengusap perutku yang semakin membesar. Beriringan dengan itu ada untaian doa yang tak pernah putus untuk keselamatannya. Aku benar-benar telah melakukan kesalahan besar. Jika sudah seperti ini bukan hanya aku dan si jabang bayi yang terancam, tapi yang lain juga harus ikut terseret. Tenang saja, semuanya pasti akan baik-baik saja. Mas Herman memelukku yang terlihat gusar. Ada rasa nyaman, namun hal itu tak bisa menghilangkan rasa takutku untuk menghadapi malam ini. Tiba-tiba ibu kembali dan masuk ke dalam kamar tanpa aba-aba. Mas Herman sontak melepaskan pelukannya. Seketika rasa canggung merajai 3 orang di kamar ini. Ibu hanya ingin menyebar bawang putih dan bangle seperti biasanya. Ibu membawa 1 piring kecil berisi 2 benda yang dipercaya dapat menjagaku dari gangguan hantu Suwarni. Iya, Bu. Namun ada yang berbeda.
Jika biasanya ibu membawanya dalam bentuk yang sudah hancur dan tinggal disebar, kali ini dia membawanya dalam keadaan utuh. Ibu terlihat merapalkan sesuatu dengan sangat pelan, seperti mantra atau ajian. Kemudian dia mengunyah bawang putih dan bangle sebelum akhirnya disemburkan langsung dari mulutnya. Aku menoleh sesaat pada Mas Herman untuk meminta penjelasan. Namun raut wajahnya seakan menyuruhku untuk diam dan tak banyak bertanya. Aku baru tahu jika ibu ternyata menguasai hal-hal seperti ini. Dari luar terlihat asap putih membumbung. Aku mengintip dari jendela kamar untuk memastikan. Ternyata kepulan asap itu berasal dari bakaran sabut kelapa tepat di belakang kamar ini. Itu salah satu ritual yang dilakukan ibu, bisik Mas Herman. Aku hanya mengangguk pelan dan menyerahkan semuanya pada ibu. Tanpa aba-aba hujan turun dengan derasnya, mengakibatkan bakaran sabut kelapa itu menyisakan asap tipis hingga akhirnya mati tergenang air hujan. Bersamaan dengan itu angin kencang berputar menggulung pohon-pohon tinggi di luar sana. Hari semakin gelap pertanda maghrib telah tiba. Seperti pesan ibu, aku dan Mas Herman tak berani beranjak dari dalam kamar. Mas Herman duduk di sampingku sembari merapalkan doa. Sedangkan ibu entah kemana. Sejak tadi dia tak muncul lagi. Suasana malam ini terasa berbeda. Terasa penuh dan sesak padahal hanya ada aku dan Mas Herman di kamar ini. 2 jam berlalu, tak terjadi apapun. Namun aku tak merasakan dingin sedikit pun. Padahal di luar gerimis masih tersisa. Kamar ini malah terasa panas. Hingga akhirnya suara yang sudah 2 malam ini menggangguku kembali terdengar. Saak-saak. Ya, kedatangan hantu Suwarni selalu diawali dengan suara seperti ranting pohon yang digesek pada dinding. Mas Herman mendekatkan posisi duduknya hingga kami duduk rapat. Doa-doa tak henti-hentinya kami panjatkan. Asih, asih. Suara itu terdengar lembut dan mendayu bahasa seorang anak kecil yang mengajak main kawannya. Dadaku semakin bergemuruh dengan keringat dingin yang mulai mengucur. Asih, berikan bayimu. Bayi itu milikku. Mereka membunuhnya. Terdengar sangat pilu diiringi isak tangis yang menyayat hati. Hingga tiba-tiba angin kencang kembali datang. Bahkan lebih kencang dari sebelumnya. Aku bahkan mendengar beberapa pohon yang roboh saking kencangnya tiupan angin. Asih, kau harus menggantinya. Anak itu harus menebus dosa mereka yang telah membunuh bayiku. Mereka kejam. Mereka membuat suamiku pergi. Laki-laki yang ada di sampingmu adalah bagian dari mereka. Suara Suwarni tiba-tiba terdengar marah. Namun kenapa dia berkata jika Mas Herman adalah bagian dari orang-orang yang menyakitinya? Air mataku mulai luruh. Kedua tanganku tak lepas dari perut. Namun tanpa diduga Mas Herman menutup kedua telinganya sembari menangis kencang. Mas, kamu kenapa? Kulihat keringat sebesar biji-biji jagung mulai membasahi dahinya. Mas, dia tak menjawab. Baru kali ini aku melihat Mas Herman seperti itu. Ibu, Mas Herman, Bu. Ibu langsung datang ke kamar. Dia langsung menangkap tubuh Mas Herman yang limbung di lantai. Tidak, aku tidak bersalah. Pergi, teriak Mas Herman. Jerit tangis Mas Herman semakin menjadi, membuatku bingung. Bukankah seharusnya aku yang menangis ketakutan? Suara tawa Suwarni menggelegar di luar sana, terdengar seperti sedang mengejek. Dia seakan tahu apa yang terjadi di dalam kamar ini. Tenang, Man. Semuanya akan baik-baik saja. Dia tak akan berani menyentuh kita lagi. Ucap ibu di telinga Mas Herman. Lagi, apa yang pernah mereka alami? Bukankah Mas Herman bilang jika Suwarni hanya mengganggu anak-anak dan ibu hamil? Suasana semakin tegang kala Suwarni menggebrak dinding. Bersamaan dengan itu Mas Herman semakin menjadi. Dia seperti sedang mengingat sebuah trauma berat. Ada apa dengan Mas Herman, Bu? Tidak apa-apa sih. Maaf, Ibu harus membawa Herman dari kamar ini. Ucapnya sembari memapah Mas Herman mendekati pintu kamar. Aku mengekor di belakang mereka. Asih, tunggulah di sini sebentar. Makhluk durjana itu tak akan bisa masuk ke dalam rumah ini. Setelah berkata seperti itu, dia membawa keluar Mas Herman lalu mengunci kamar ini dari luar. Aku melotot tak percaya. Apa-apaan ini? Mereka membiarkanku berada di kamar ini sendiri, dengan tubuh rapuh dan ketakutan. Bahkan saat ini, aku dan hantu Suwarni hanya dipisahkan oleh dinding anyaman bambu. Tidak ada jaminan jika dia akan mencakar dinding rapuh itu lalu masuk dan menyakitiku. Ibu, buka, Bu.
Jangan tinggalkan Asi sendiri di sini. Aku menggebrak pintu kamar dengan brutal. Aku menangis sejadi-jadinya di depan pintu. Namun Ibu Tak dan Mas Herman tak terdengar lagi. Hanya terdengar suara pintu kamar sebelah yang terbuka kemudian kembali ditutup. Serak. Hah? Tiba-tiba Gordon tersingkap dengan sendirinya, menampakkan wajah Suwarni yang tertempel di kaca sembari tersenyum lebar.